masyarakat kita ini kan tidak bisa begitu saja mengandalkan perkebunan. Kita kan sudah nantinya ke depan itu menjadi satu wilayah industri, meningkat lagi ke wilayah-wilayah yang lebih modern lagi. Kalau ada hal-hal yang sifatnya buntu, sifatnya saya harus curhat, itu sama istri. Kalaupun itu keputusan, itu benar, kita jadi bahagia karena bermanfaat. Tapi kalau itu keputusan yang kita ambil itu keliru, kita jadi bijaksana. Artinya bijaksana apa? Dari keputusan-keputusan yang keliru itulah akan mendapatkan keputusan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, hari ini sangat spesial. Kita disambut dengan baik oleh salah satu kepala daerah di Provinsi Bengkulu. Langsung saja kita sapa Pak Hoirul Huda, Bupati Mukomuko. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mas Beben. Sehat, Pak? Terima kasih, sehat, Mas Beben. Alhamdulillah. Maaf mengganggu waktu istirahatnya ini, Pak. Iya, ini di istirahat di sini. Udah. Pak Bu, mungkin kan setelah pelantikan kemarin, ini mungkin sudah sekitar 3 bulan ya, Pak Bu ya. Apa sih kesan pertama melanjutkan kepemimpinan di Mukomuko? Iya. Terima kasih Mas Beben. Tentunya setelah kita masuk, setelah kita dilantik ya kita persiapkan sebuah sistem pemerintahan yang termasuk bagaimana para staf dan ASN yang berkiprah di pemerintahan ini ya kita optimalkan sesegera untuk menghadapi sebuah kegiatan dan program-program yang ada. Karena mengingat waktu jeda untuk pilkada ini kan ada satu kevakuman, ya kevakuman daripada rekan-rekan di Pemda ini yang itu harus segera mungkin dibangkitkan, segera mungkin dipersiapkan untuk mengoptimalkan apa yang harus dilakukan menurut rencana dan kegiatan di tahun 2025 ini. Itu yang Mas Beben. Berarti waktu retreat kemarin Pak Irul udah ikut? Ya, alhamdulillah ya kita retreat ya ketemu dengan rekan-rekan di kepala daerah yang lain. Ya kita saling kenal, saling akrab. Samping itu juga ada satu wawasan-wawasan dari pemerintah pusat melalui kementerian bagaimana kita harus melakukan sesuatu di daerah, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan itu yang harus kita laksanakan. Itu yang dari saya tangkap dari retret itu ya, Mas Beben ya. Untuk di Mukomuko sendiri, Pak Bu, apa sih potensi yang ada di Kabupaten Mukomuko yang mungkin nanti ke depan akan Pak Bu garap, akan Pak Bu perkuat lagi agar mendongkrak perekonomian masyarakat ataupun mendongkrak secara pendapatan di Mukomuko warganya? Apa sih potensi besar di Mukomuko itu, Pak Bu? Ya, terima kasih Mas Beben. Tentu ada sesuatu keunggulan produktif dari Mukomuko itu saat ini adalah perkebunan sawit. Dari kebijakan-kebijakan yang ada, tentu yang paling kita optimalkan itu adalah bagaimana mengoptimalkan produktivitas sawit ini dengan baik. Tentu hal-hal yang lain seperti kesehatan, pendidikan, pelayanan dasar infrastruktur yang lain itu juga menjadi optimal. Itu hal yang berbeda. Tapi fokus kita bagaimana upaya pemerintah itu menstimulus masyarakat keunggulan utama di masalah perkebunan yang nantinya perkebunan ini akan ditopang dengan sumber daya yang andal dan juga sumber alam yang lain yang bisa berjalan dengan baik. Tentu Mas Beben, kita ingat bahwa masyarakat kita ini kan tidak bisa begitu saja mengandalkan perkebunan. Kita kan sudah nantinya ke depan itu menjadi satu
wilayah industri, meningkat lagi ke wilayah-wilayah yang lebih modern lagi. Maka dipersiapkan sumber daya manusia, ya, keunggulan-keunggulan pendidikan yang ada itu ya kita lakukan. Artinya topangan utama itu adalah bagaimana produksi utama sawit yang itu akan kita optimalkan sehingga bisa mendongkrak dengan perkembangan sumber daya alam untuk menghadapi sebuah lompatan industri yang ada. Itu yang tentu kita perlu infrastruktur, perlu sumber daya yang siap untuk kita mencapai satu wilayah industri. Dan itu alami. Wilayah manapun akan terjadi seperti itu. Ya, itu Mas Beben. Itu luar biasa. Wow, 3 bulan ini apa sih harapan paling besar dari masyarakat kepada Pak Bupati ini? Ya tentu masyarakat itu kepinginnya bagaimana pemerintah bisa memberikan satu pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang ada itu dioptimalkan. Masyarakat itu perlu kebutuhan tersebut. Masyarakat kalau masalah mata pencarian dan sebagai masyarakat sudah punya satu pola tersendiri, Mas. Apalagi masyarakat Kabupaten Mukomuko ini andalan ke sawit, ke lautan atau nelayan, ke pertanian dan sebagainya. Itu ada artinya secara ekonomi itu masyarakat sudah berjalan. Tinggal kita bagaimana infrastruktur yang ada itu kita optimalkan dan juga pelayanan pendidikan kita tingkatkan, juga pelayanan kesehatan. Sehingga setiap kali kita ketemu sama masyarakat bukan masalah pribadi yang disampaikan, tapi masalah-masalah yang sifatnya untuk kepentingan umum, ya jalannya apa, bagaimana pelayanan kesehatan, pendidikan anak-anaknya, dan pelayanan dasar yang lainnya ini. Ya rata-rata masyarakat itu menyampaikan. Artinya masyarakat memang peduli terhadap satu kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan umum. Ini yang rata-rata kita temui. Iya, Mas Ruben. Pak sekarang ini kan kepala daerah ini yang dilantik oleh Pak Prabowo kemarin menghadapi kondisi dalam tanda kutip kondisi spesial, Pak, ya, dengan adanya Inpres Pak Presiden bahwa kita akan melakukan efisiensi anggaran, tapi untuk porsi-porsi tertentu yang kepentingan untuk masyarakat itu tidak boleh dikurangi. Nah, sejauh mana warga Mukomuko memahami ini, Pak Bu? Iya, saya katakan tadi bahwa masyarakat ini kan yang berpikirnya kan secara global, kepentingan umum dan sebagainya. Masyarakat percaya sepenuhnya terhadap pemerintah pusat. Biarpun toh ada dana-dana yang ditarik lagi di pusat, tapi masyarakat berpikir dana pusat pun akan nanti berbalik kepada daerah. Itu yang pikiran masyarakat. Sehingga kami pun demikian. Kami percaya betul apa yang sudah dilakukan pemerintah pusat terhadap kita, pemerintah provinsi, terhadap pemerintah daerah kabupaten, tentu ada sinkronisasi dan harmonisasi. Dan kami juga sama, kita juga melakukan efisiensi dengan pengurangan perjalanan dinas, pengurangan hal-hal yang sifatnya seremonial, sifatnya yang kurang urgen, kita alihkan kepada hal-hal yang sifatnya urgen, pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur yang lainnya, pendidikan, kesehatan, biarpun toh tidak maksimal, tapi minimal hal-hal yang tidak urgen, yang itu menyangkut biaya perjalanan, biaya yang itu tidak terlalu hal yang dibutuhkan, itu dialihkan, Mas Beben, di hal-hal yang penting, yang infrastruktur dan sebagainya. Sehingga bagi kami, ya, dan masyarakat Kabupaten Mukomuko dan kami pemerintahan sendiri, kami percaya sepenuhnya akan pemerintah pusat juga ada hal yang lebih penting, ya, lebih penting, dan kami menyadari itu semuanya sinkronisasi dan harmonisasi. Yang jelas masyarakat bersama-sama
siap melakukan satu pengawalan pembangunan dan sama-sama bersinergi untuk membangun Kabupaten Mukomuko ini, Mas Beben itu. Ya, masyarakat Mukomuko nggak perlu khawatir, Pak Bob ya, karena kepentingan masyarakat itu tetap jadi prioritas Pemkab Mukomuko. Iya, betul, Mas Beben. Biarpun toh ada efisiensi ditarik dan sebagainya, saya yakin nanti juga pusat juga memikirkan, karena kita yakin bahwa majunya Indonesia itu maju bersama-sama, tidak boleh meninggalkan kabupaten yang ujung dan sebagainya. Hanya pola pembagian anggaran dan sebagainya itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, dan kami yakin kita harus maju bersama, membangun sama-sama, tidak ada kabupaten yang ditinggalkan. Itu yang pesan kita pemerintah pusat, dan kami percaya sepenuhnya hal-hal yang karena Indonesia yang maju itu tanpa Mukomuko yang di ujung, ya orang juga majunya tidak sempurna kalau tidak bareng-bareng. Iya, gitu Mas Beben. Itu satu filosofi daripada kesinambungan pembangunan NKRI. Oh, seandainya Pak Bob sedang mendapatkan jalan buntu, Pak Bob, atau ada lagi momen Pak Bob punya masalah, siapa sih orang pertama yang Pak Bob cerita? Ya, kalau ada hal-hal yang sifatnya buntu, sifatnya saya harus curhat, itu sama istri. Karena apapun, sebesar apapun masalah, ketika kita rukun sama istri, ketika kita nyatu dalam mengambil sebuah sikap dan keputusan, itu kita lebih enak, Mas Beben. Karena kami berdua ya kemana-mana selalu sharing ya. Kalau ada sesuatu kami bicarakan berdua. Kami sudah sepakat, kalaupun itu keputusan, itu benar, kita jadi bahagia karena bermanfaat. Tapi kalau itu keputusan yang kita ambil itu keliru, kita jadi bijaksana. Artinya bijaksana apa? Dari keputusan-keputusan yang keliru itulah akan mendapatkan keputusan yang baik, gitu ya. Itu kadang-kadang ya curhatnya ya sama istri, karena istri memberikan dorongan, kadang-kadang saling menguatkan, saling nutupi, pokoknya saling kerjasama lah, Mas Beben. Ya, utama itu. Dan juga anak-anak saya kan sudah beberapa ada yang sudah besar, yang bisa saya ajak bicara sejak ngomong itu Mas Beben. Tapi yang paling utama adalah istri. Mas, yang Tapi kalau secara tokoh politik ataupun kepala daerah, itu ada nggak satu sosok orang yang mungkin Pak Bob menanyakan solusi, atau ketika mendapat masalah menelpon beliau atau ketemu dengan beliau? Saya setiap teman saya, sahabat saya jadikan sahabat, juga saya jadikan sumber memberikan semangat saya, sumber motivasi saya, termasuk hal yang perlu saya bicarakan. Di samping itu kan teman sahabat, teman-teman rekan kepala daerah, termasuk ya kadang-kadang saya juga ke Pak Gubernur, belajar dari yang lain lah, Mas. Artinya saya enjoy ketemu dengan teman-teman. Kadang-kadang saya nyampaikan ini gimana, sharingnya gimana. Itu Mas Beben. Jadi enak, tidak ada ganjalan, karena saya yakin teman-teman juga tidak pelit dengan ilmu dan sebagainya. Ya, ini yang saya jadikan. Jadi Mas Beben, kenapa saya lebih enak, karena saya menganggap sahabat saya ini ya guru saya. Karena saya belajar, tidak ada orang yang tidak penting yang kita temui. Semua orang itu penting, memberikan inspirasi kepada kita, siapapun itu, Mas Beben. Arti waktu retreat itu ketemu banyak kepala daerah dengan latar belakang daerah yang berbeda-beda, artinya itu menjadi suatu privilege Pak Bob untuk akhirnya banyak sharing, Pak Bob. Iya, paling enak kita ketemu dengan rekan-rekan di beberapa pengalaman mereka, kita bercerita, dan kita dapat sahabat, teman, menukar HP, sehingga begitu ada sesuatu hal yang kita harus kita selesaikan, kita bisa sharing dengan sahabat kita. Kita telepon mereka, gimana kalau seperti ini. Nah, itu yang
lebih menguatkan kita, Mas Beben. Itu yang makanya sahabat banyak itu enaknya di situ. Tapi kalau dalam konteks retreat kemarin, siapa teman sekamar Pak Bob ini? Saya punya bupati dari Kalimantan sama Sulawesi 2 itu. Beliau juga baik lah, beliau sering menginspirasi ya, sering dia bercerita. Saya kan senang, Mas, sering menggali pengalaman orang. Terus saya simpulkan ternyata hidup itu harus demikian ya, dengan sahabat-sahabat saya. Jadi itu Mas Beben. Jadi saya banyak pengalaman orang lain yang menginspirasi saya. Ini yang itu. Tapi bicara tentang inspirasi nih Pak Bob, ya kita tahu bahwa banyak anak-anak muda zaman sekarang juga ada di Bengkulu, itu kan mulai belajar politik, mulai banyak cari tahu tentang apa itu kegiatan-kegiatan kepala daerah. Boleh ceritakan Pak Bob, sebenarnya Pak Bupati kecil itu seperti apa sih sampai akhirnya bisa menjadi bupati seperti ini? Ya, kalau dalam satu perjalanan kehidupan saya, Mas Beben, saya ya saya ditempa dalam sebuah kondisi, Mas Beben, yang mana saya harus baik dengan orang, yang mana saya harus meraih satu cita-cita dengan sinergi dengan orang itu. Jadi kalau sekolah saya tidak pinter-pinter amat. Jadi saya cerita gini, saya percaya bahwa orang pinter dan tidak pinter itu perkara belajar atau tidak belajar, Mas. Jadi saya itu kelas 1 SD itu tidak naik kelas, Mas. Jadi karena saudara 8 yang pernah saya ceritakan itu. Saya biasa nggak naik kelas, ibu saya juga nggak naik kelas. Kamu belajar lagi lah gitu. Terus ada paman saya itu ngomong sama, wah Huda itu kalau belajar jadi pinter. Oh, belajar dari pinter. Jadi dari situ saya belajar, Mas. Akhirnya naik kelas dan sebagainya. Akhirnya di kondisi itu membuat kita bersemangat, Mas. Ketika saya kuliah di Brawijaya, saya juga nyemangat, saya harus cepat lulus ini kan. Kalau nggak lulus, ibu saya nggak bisa membayar saya sampai 4 tahun. Ibu saya ngomong, saya bisa bayai kalau bapakmu ini 3,5 tahun kamu lulus. Dari motivasi itu, Mas. Motivasi untuk lulus 3,5 tahun ini, saya kejar, ternyata bisa. Artinya saya berpikir bahwa orang itu ketika dihadapkan pada sebuah persoalan, dia semangat untuk mencapai, itu bisa. Jadi tidak ada orang pinter, tidak orang yang bodoh, yang ada adalah orang yang mau dan dia semangat untuk meraih itu. Nah, itu yang ada. Termasuk saya jadi bupati bukan satu cita-cita yang wah aku enggak, karena perjalanan hidup saya berkiprah di masyarakat, saya senang bergaul, saya senang berteman, ketemu siapa saja saya enjoy gitu, Mas Beben. Jadi makanya saya di Muko-Muko banyak teman sudah tak anggap, saya nggak pernah saya merasa bahwa saya ini wah dulu dari tentara saya tidak. Wah, saya harus pokoknya bergaul dengan siapa saja ya, teman saya, sahabat saya, termasuk sudah nggak jadi bupati saya juga orang masih baik sama saya juga jadi bupati juga baik sama saya, nggak jadi gitu, Mas. Jadi saya berkesimpulan tergantung hidup ini kan tergantung kita, Mas Beben. Bagaimana kita menghargai orang itu akan menghargai kita. Itu yang saya dapatkan dalam satu perjalanan hidup ini. Jadi kalau Mas Beben ngomong saya tidak pernah berpikir bahwa saya harus jadi gini dan sebagainya. Tapi saya bagaimana mengoptimalkan apa yang saya punya dan saya terus-menerus bagaimana belajar terhadap orang lain itu, Mas Beben. Belajar. Ya, itu yang itu, Mas Beben. Luar biasa. Jadi tapi kalau dalam menjalani hidup ini selain tadi tempat curhat adalah istri, sahabat-sahabat Pak Bob, apa sih prinsip hidup Pak Bob yang dari kecil mungkin sampai hari ini terus Pak Bob jaga dan terus itu yang dilakukan?
Ya, saya juga gitu. Bagaimana saya menjalani hidup ini dengan maksimal, bagaimana harus baik dengan orang, saya mengembangkan potensi diri saya, itu yang saya jaga, Mas. Saya jaga bagaimana tadi menghormati orang, bagaimana orang itu merasa bahwa keberadaan kita, dia juga merasa senang, kita hargai, saling menguatkan. Makanya kalau orang yang saling merendahkan itu adalah orang yang tidak produktif, ya. Kalau orang saling melecehkan, orang saling menghina, itu tidak produktif. Contoh kalau Mas Pepen ngomong, Khairul Huda itu nggak iso mimpin. Saya tidak produktif begitu mendengar itu kalau saya tidak kuat bahwa omongan itu benar. Itu saya mental saya kena, Mas. Down. Tapi bagi orang yang sudah kuat, ya tapi kan jarang seperti itu. Enggak. Betul. Aku dihina kayak apapun, saya harus seperti ini enggak. Saya harus kuat. Itu kan jarang seperti itu. Ya, makanya kalau bersahabat itu saya ngomong sama teman-teman, jangan deketi sahabat kita yang merendahkan kita. Berarti itu tidak kumpulan kita. Cari teman yang dia saling menguatkan, saling meninggikan kita, saling menghargai. Itu yang membuat kita produktif. Hidup ini menjadi enak, nyaman gitu. Bahkan Allah pun juga menganjurkan kamu harus berada sama orang-orang yang baik. Ya kan gitu. Karena orang-orang baik itu membuat kamu baik, memberikan kita semangat, Mas. Support system ya. Iya. Kalau kita sudah direndahkan orang, Pak, terus kita udah Mas Pepen, kita tidak produktif. Akhirnya ya kita cita-cita yang kita bangun runtuh gitu, Mas. Makanya saya kalau ada orang ngomong cita-cita terhadap cita-cita apapun, saya mesti menguatkan. Bisa itu. Terus bangun itu kan gitu. Kan itu. Contohnya saya juga gitu. Saya nggak pernah pikiran jadi bupati, istilah kesini sama istri saya. Saya nggak punya sahabat, sanak kerabat, ketemu orang-orang sahabat seperti saudara. Ternyata saudara itu tidak harus sekandung. Saudara itu ketika kita ketemu udah baik, udah kayak saudara kita. Ya, luar biasa. Itu yang itu Mas Pepen yang prinsip hidup yang saya bangun terus-menerus di situ. Tapi kondisi saat ini Pak Bu, orang paling mudah mengkritik tanpa data, tanpa data, membuli, apalagi media sosial ini Pak Bu ya. Pak Bu menanggapi kritik itu sendiri seperti apa sih Pak Bu? Kritik yang konstruktif ya kita harus sikapi dengan baik, Mas, karena itu merupakan sesuatu yang sebagai kita kan ada titik gelap yang kita tidak tahu, ya tidak tahu kelemahan kita di mana, yang orang lain tahu, yang itu harus disampaikan dengan bahasa yang baik tentu. Tapi kalau kritik yang sifatnya istilah destruktif, yang menghancurkan, istilahnya itu yang menyerang privasi yang orang lain, ini yang tidak bagus. Tapi rata-rata, Mas Pepen, kita bisa melihat orang-orang yang besar, punya jiwa besar, dia akan mengkritik secara konstruktif. Iya, dia berbicara terhadap ide, berbicara terhadap satu pemikiran orang itu yang dia kritik. Bukan pribadi. Orang-orang yang dia tidak produktif, orang yang dia kecil, yang istilahnya dia hanya kelemahannya orang. Apalagi itu menyangkut pribadi. Makanya di media sosial teman-teman yang saling merendahkan inilah yang membuat kita tidak produktif. Karena biasanya orang yang sudah menyerang pribadi itu biasanya sudah tidak punya celah untuk diserang secara kinerja, Pak. Dan orang yang dia sering mengkritik orang secara pribadi, Mas Pepen, mohon maaf ini, dia sahabat pun tidak banyak, dan hidupnya pun dia kesulitan dalam mencapai cita-citanya, karena banyak orang yang tidak suka dengan dia karena dia merendahkan.
sehingga untuk meraih satu cita-citanya dia kesulitan. Sukses itu ada orang yang bisa mencapai satu cita-cita yang itu perlu bekerja sama dengan orang. Ya, boleh kita ngeritik Mas, tapi kita harus tahu kelebihan orang itu. Ya contoh ngeritik orang, wah badanmu, wah bagus, kayaknya kamu, wah atletis, tapi satu kamu gini, larimu kurang cepet kan gitu kan. Jadi kelebihannya dulu, baru itu pun dengan bahasa yang baik tentu ya. Yang bagi, ya. Kalau generasi kita, Mas Beben, kita ajari terhadap bagaimana menghargai orang, bagaimana dia mengkritik secara konstruktif dengan bahasa yang bagus, sehingga orang tidak terasa. Itu saling menguatkan, Mas. Tapi bayangkan kalau generasi kita setiap ketemu mesti berbicara kelemahan orang, ya kan? Itu kan udah saling jatuhkan. Makanya ada cerita Mas Beben. Jadi ada orang itu yang hidungnya diolesi terasi, Mas. Jadi bangun tidur, sudah tidur diolesi sama temannya. Jadi semua dianggap bau terasi semua, bau busuk semuanya. Wah kamu kok busuk baumu, wah kamu kok busuk. Ternyata yang bau busuk bukan orang lain, dirinya yang hidungnya. Artinya ketika kita menjelekkan, merendahkan orang, itu kan tidak bagus. Bukan kita tidak boleh mengkritik tadi, kritik yang konstruktif itu bagus. Karena gini Mas Beben, ini kita itu butuh figur, generasi kita itu butuh figur, figur kepemimpinan yang hebat, yang bisa dijadikan satu panutan, runtutan. Kita butuh pimpinan yang hebat, kayak kita punya Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak SBY, dan Pak Karno, Presiden Pak Bu Mega dan sebagainya. Itu yang harus kita jaga sehingga generasi kita ini menghormati, menjadikan tokoh panutan. Kita punya gubernur, kita punya sosok-sosok pimpinan itu yang harus kita jaga. Makanya saya berpesan pada generasi kita bahwasanya ayo membangun sesuatu peradaban ini dengan saling menguatkan, saling meninggikan, saling sinergi, tidak saling merendahkan. Kalau merendahkan berarti kita sudah tidak produktif. Bagaimana ke depan? Karena tantangan ke depan ini Mas Beben, generasi ini kan luar biasa. Yang kita tidak tahu ya bentuknya apa, tapi kita persiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak kita yang kuat. Anak-anak yang kuat itu anak-anak yang dibangun ketika dia dikuatkan mentalnya, bukan direndahkan mentalnya, Mas Beben. Ya ini yang jadi prihatinan kita semua. Itu Mas Beben. Jadi pemerintah itu tidak membangun secara fisik saja, Mas Beben, tapi membangun mentalitas. Kita kadang-kadang kita ketemu sama orang itu, oh dikira ini pencitraan, tidak. Kita kepengen menguatkan. Saya setiap orang kuat karena saya berpikiran memerintah masyarakat atau kita memimpin sebuah daerah yang masyarakatnya baik, itu lebih mudah, Mas. Masyarakatnya kuat mentalnya, itu lebih enak. Kan gitu, Mas. Membangun di suatu wilayah yang masyarakatnya bersinergi dengan bagus, itu lebih enak, iya kan? Karena apa? Tadi kita butuh sinergitas, Mas. Program kegiatan kita ini harus dilakukan dengan kebersamaan dengan masyarakat. Itu ya. Iya itu Mas Beben. Luar biasa, Pak. Inti dari Oke. Pak Bub, ke depan ini apa sih program-program Pak Bub yang nanti akan dilakukan di Muko-Muko, Pak Bub? Iya. Tetap pada satu tataran visi misi Muko-Muko maju, Muko-Muko sejahtera, dan termasuk kemandirian Muko-Muko. Ini tumbang dengan bagaimana peningkatan sumber daya manusianya dan mentalitas. Makanya program kita juga ada program penaikan nanti Pak di pesantren juga kita
kita lakukan peningkatan religi juga, dan juga menguatkan pendidikan. Juga masalah kesehatan, tadi yang saya infrastruktur dan pelayanan dasar itu yang harus kita optimalkan, Mas. Karena tadi prinsip tadi yang saya bicarakan, masyarakat itu sudah bisa mencari uang sendiri, bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Masyarakat itu butuh pelayanan dasar. Ketika dia sakit, dia bisa berobat dengan baik. Ketika dia ingin menjadikan anaknya pintar, dia sudah punya pilihan-pilihan sekolah, guru-guru yang berkualitas. Ketika dia harus aktivitas ekonomi, pergi ke pasar, pergi bisnis, pergi ke kebun, pergi ke sesuatu tempat, infrastruktur jalan sudah mulus gitu ya. Itu pemerintah punya kewajiban seperti itu. Masyarakat sudah bisa mencari bagaimana dia meningkatkan kemakmuran, apalagi kita stimulus dengan usaha kecil menengah dan sebagainya, itu malah lebih mempercepat satu proses perekonomian di masyarakat kita ini, Mas. Luar biasa, Tribuner. Sebenarnya ya masih banyak hal-hal menarik sebenarnya mau kita ngobrolin ini. Cuma nanti tadi Pak Bub sudah janji juga bakal mengundang Tribun ke Muko-Muko, Pak Bub ya. Kita akan lihat nanti di sana progres-progres yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati. Pak Bupati, satu lagi mungkin terkait juga inspiratif ataupun juga menguatkan mental anak-anak muda khususnya di Muko-Muko. Boleh berikan 1-2 pesan untuk anak-anak muda Muko-Muko, untuk masyarakat Muko-Muko. Ayo sama-sama aktif kita membangun Kabupaten Muko-Muko. Silakan Pak. Iya, baik ya, untuk para anak-anak dan para pemuda Kabupaten Muko-Muko, ya kita optimalkan satu cita-cita, ya sesuatu itu bisa kita raih dengan sebuah semangat, ya dengan semangat, dengan sesuatu energi yang maksimal. Karena orang punya cita-cita itu harus benar-benar menginginkan, bukan pengen saja, tapi benar-benar menginginkan. Terus-menerus optimalkan potensi kita, karena sukses itu tidak terukur dari apa yang kita dapatkan, tapi sukses itu ketika kita setiap saat bisa mengembangkan potensi diri kita, setiap saat kita bisa menata kehidupan kita dan baik, dan setiap saat kita punya merencanakan sesuatu yang kita dapat meraih itu. Dan satu hal, bahwa kesuksesan orang itu ketika hidup kita berdampak. Berdampak untuk apa? Ya untuk masyarakat sekitarnya, untuk yang lain. Itulah sebuah cita-cita, bukan kedudukan, pangkat, dan nominal uang, tapi potensi yang berkembang dan kebermanfaatan seseorang. Terus berkarir, terus bercita-cita, terus bermanfaat, dan saling menguatkan. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses anak-anak Muko-Muko dan generasi muda Kabupaten Muko umumnya, khususnya, dan Bengkulu pada umumnya. Terima kasih, Mas. Luar biasa. Terima kasih, ya, Pak Bob. Terima kasih, Mas Beben, ya. Menerima kehadiran kami di sini, Pak Bob. Tribuners, mungkin hanya sebatas ini dulu obrolan kita dengan Pak Bupati. Yang pasti ini bukan pertemuan terakhir ya Pak Bob ya. Pastikan nanti akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk kita nanti ya melihat langsung aktivitas Pak Bupati di Muko-Muko. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.